Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a la yastajabu laha. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali malam hari ini kita mendapatkan limpahan kenikmatan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ditolong, dihadirkan dan dijaga oleh Allah untuk bisa menikmati ibadah, amal kebaikan, amal soleh. Dan ini kenikmatan yang tentunya harus kita syukuri, yang syukurnya kita harus melebihi dibandingkan dengan syukurnya yang sebagaimana kita paham selama ini. Ketika kita mendapatkan dunia, ketika kita mendapatkan pujian, ketika kita mendapatkan jabatan dan seterusnya, maka syukurnya kita malam hari ini harus lebih daripada itu semuanya. Dan insya Allah dengan bersyukurnya kita, kalau nikmat yang tidak pernah terputus Allah berikan kepada kita, maka syukur yang kita lesankan, kemudian kita yakinkan dalam hati kita dan kita buktikan dengan amal jawarih kita, itu pun juga tidak pernah terputus. Karena nafas Allah berikan tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti. Kemudian penglihatan, pendengaran, waktu dan seterusnya tidak pernah Allah hentikan. Maka tentunya lisan kita yang senantiasa bertahmid, hati kita yang senantiasa meyakini dan kembali kepada Allah, Allah satu-satunya yang memberikan nikmat, terus tidak pernah panggilan, huruf meminta, bertanya, biasanya dengan kata ya Rabbana, tapi ya-nya ini dihapus sama Allah. Para mufasir mengartikan bahwasanya kata ya yang sebenarnya secara maklum di ilmu nahwunya itu harusnya menempel, tapi kata ya Rabbana, ianya dihilangkan menjadi langsung Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina dan seterusnya. Itu mengartikan bahwasanya ini menunjukkan bagaimana kedekatannya seorang hamba dengan Allah sehingga tanpa panggilan, tanpa harfun nida. Jadi kalau Pak Iqbal manggil Pak Fauzi dengan kata-kata awalan beda ya, Pak Fauzi dengan Pengapunten Fauzi gitu, lebih dekat mana hubungannya kayak gitu. Jadi ini menandakan dengan doa Rabbana firlana dzunubana wa israfana, ini menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Rabb. Ini yang pertama. Dan terkait dengan surat Ali Imran 147 tadi, Bapak Ibu sekalian,
Para mufasir itu menafsirkan bahwasanya ayat ini atau doa ini diucapkan oleh para ribiyun ketika akan berangkat perang Uhud. Ya. Jadi ketika para ribiyunnya adalah sahabat Rasulullah yang bertakwa kepada Allah, yang nilai ketaatannya kepada Allah tidak diragukan. Dan mereka semuanya berdoa sebelum berangkat perang Uhud. Pertanyaannya, ibu bapak sekalian, mau berangkat perang, ya, biasanya sing disuwun napa, Pak? Kalau jenengan mau ujian ngoten niku sing disuwun napa? Kalau jenengan mau nyambut gawe ngoten nyuwune teng Gusti Allah napa? Tapi ini mau berangkat perang, para ribiyun, para sahabat-sahabat Rasulullah yang bertakwa mintanya adalah Rabbana firlana. Ya Rob, ampuni aku. Tidak meminta ya Rob, menangkan aku, lindungi aku, atau yang lainnya. Tapi pertama sekali yang para ribiyuna dari kaum dari sahabat Ansor dan Muhajirin, mereka meminta supaya Allah mengampuni kami. Ya Rob, ampunilah kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Padahal hari itu mereka sedang diserang orang kafir Quraisy dari Mekah. Untuk menuju kepada Madinah, maka kalangan Ansor dan Muhajirin ada di sana dan kemudian meminta kepada Allah, ya Rob, ampuni kami. Ini para mufassir mengartikan seperti itu. Jadi doa ini para sahabat minta kepada Allah ketika akan berangkat perang Uhud. Pertanyaannya, mengapa ketika menghadapi peperangan tapi yang diminta adalah permohonan ampunan atas dosa dan kesalahan? Inilah para ulama kemudian mengatakan ini ucapan para wali Allah. Para wali Allah, para ribiyun tadi yang mengetahui bahwasanya adanya kekalahan itu karena dosa dan kemaksiatan. Adanya kemenangan itu karena ketaatan dan jauh dari dosa dan kemaksiatan. Maka kalau minta menang, artinya harus selalu taat dan dekat kepada Allah. Kalau tidak mau kalah, maka dosa kesalahannya harus dihapuskan dulu oleh Allah. Maka para wali Allah itu kemudian mengatakan, kalaupun nanti sampai terjadi kekalahan, berarti ada dosa dan kesalahan kita yang belum diampuni oleh Allah. Maka mintanya para sahabat saat itu adalah minta supaya Allah mengampunkan dosa dan kesalahan. Dan inilah sebagai adab kepada Allah ketika kita meminta sesuatu kepadanya. Maka ulama Al-Alusi sampai kemudian mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang meminta kepada Allah kok jujukai, tidak diawali dengan permintaan kepada Allah tentang pengampunan atas dosa dan kesalahannya, maka ulama Al-Alusi ini mengatakan su'ul adab. Ini adab yang tidak baik kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi poin penting yang bisa kita ambil dari satu doa di dalam surat Ali Imran 147 ini adalah bahwasanya penyebab kekalahan itu adalah dosa. Maka yang diminta pertama sekali adalah ampunan atas dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, demikian juga pada setiap kehidupan kita. Setiap lembaran kehidupan kita, kita pasti menemukan segala sesuatu yang mungkin ya hubungannya dengan dosa dan kesalahan kita. Sedangkan Allah itu mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah terjadi sesuatu yang mengenakan, yang tidak mengenakan, musibah, bencana, kesulitan, itu semuanya terjadi karena ulah tangan kita sendiri, bukan karena Allah. Allah itu sudah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu sesungguhnya menciptakan langit, bumi dan semuanya itu menghendaki kita semuanya itu mudah. Dan Allah nggak pernah menghendaki kita semuanya sulit. Jadi kalau sampai ada kesulitan, ada masalah,
ada sesuatu yang nggak enak dengan kita, maka itu sesungguhnya adalah karena kesalahan kita. Makanya sampai-sampai ketika kita bermuamalah, kemudian kita menemukan perkara di dalam kehidupan bermuamalah itu bisa jadi karena ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hanya bagaimana Rasulullah itu ketika setiap harinya dipastikan istighfarnya Rasulullah itu minimal 75 kali sampai 100 kali. Itu seban hari, setiap hari. Sampun dipun lampahi nomor jangan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah istighfar ya, mohon ampun kepada Allah. Itu sekelas beliau yang sudah maksum dijamin masuk surga. Apalagi kita. Ya, kayak kalau zikir pagi dan petang kita senantiasa diajarkan istighfar daripada ngeluh, ya, daripada ngungokne omongan kemudian keluar dari lisan kita omongan sing nggak pas, ya, mendingankan astagfirullahaladzim. Padahal siapa ulama besar beliau mengatakan atas sabuhuna khairu minad dunya wa ma fiha. Satu kalimat tasbih itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Percatus nama mboten, Pak. Jadi subhanallah khairu minad dunya wa ma fiha. Kata ulama besar. Kenapa? Ya karena kalau dibandingkan dengan rumah kita, mobil kita, ataupun apapun yang kita punya di dunia ini, satu kalimat subhanallah tadi ketika kita masih hidup mungkin tidak terasa lebih baiknya gitu ya. Tapi ketika kita sudah meninggalkan rumah kita, meninggalkan kendaraan kita dan kita menuju kepada alam kubur, yang bisa bermanfaat bukan rumah, bukan kendaraan, tetapi satu kalimat subhanallah. Makanya itu sekalian, kalau kita senantiasa melakukan dan memahami bahwasanya apapun yang terjadi melingkupi perkara dalam kehidupan kita itu semuanya karena dosa kita, pastikan setiap lisan kita yang keluar itu bernilai mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Ya, bahkan sahabat Fudail bin Iyad beliau itu mengatakan, ya, saya pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, sehingga kemudian istri saya itu sudah tidak lagi nurut sama saya. Anak saya ini omongannya pun angel untuk mengikuti perintah saya. Sampai-sampai tikus itu sudah banyak di sekitaran rumah saya. Gara-gara karena dosa dan kemaksiatan. Ini kata Fudail bin Iyad. Wonten tikusnya nama mboten Pak niki. Fudail bin Iyad gara-gara karena tikus masuk rumah, itu pun karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Makanya kita perlu hati-hati juga ketika ada sesuatu yang kita dapatkan yang mungkin walaupun itu adalah qadarullah ya, sudah takdir dari Allah. Tapi bisa jadi semuanya itu terjadi karena ya ada sesuatu asbab. Dan sekali lagi poin pentingnya adalah segala sesuatu yang terjadi itu bukan karena Allah, itu karena ulah tangan kita sendiri. Wa ya'fu an kasir. Sedangkan tugasnya Allah adalah mengampuni atas semua yang kita lakukan dosa dan kemaksiatan itu kalau kita mau kembali kepada Allah dengan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Makanya Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan tidak ada hajat yang paling besar ketika kita itu sudah berhadapan dengan Allah kecuali permohonan ampunan atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan itu terus ditajdid, diperbaharui setiap saat. Sekali lagi saya ulang, Imam Ibnu Rajab mengatakan ketika kita sudah berhadapan dengan Allah tidak ada hajat yang paling besar yang paling kita inginkan kecuali permohonan ampunan, permohonan maaf atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan itu terus ditajdid, diperbaiki, jangan sampai ditinggalkan. Itu Pak. Sehingga hajat kita kepada ampunan itu melebihi daripada hajat kita kepada nafas, hajat kita kepada makan, hajat kita kepada minum.
Ini begitu pentingnya Pak istighfar, permohonan maaf kita kepada Allah. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, ya, tidaklah manusia ketika mendapatkan bala, bencana, musibah, kesulitan, kecuali yang harus dilakukan adalah permohonan maaf, permohonan ampunan atas dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua imam besar, Pak. Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sama-sama mengatakan, kalau ada sesuatu yang menimpa diri kita, tidak ada hajat yang lain yang sangat harus kita perlu lakukan kecuali mohon ampun kepada Allah. Makanya kalau kita ingat Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri ulama besar itu ditanya, "Wahai Syekh, kami ini sudah berusaha luar biasa mati-matian pekerjaannya, tetapi kok nggak menghasilkan." Apa jawab Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ditanya lagi Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, kami ini sudah berupaya bertahun-tahun bercocok tanam, tapi hujan nggak turun-turun." Apa jawabnya Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan. Ditanya lagi sama yang lainnya, Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, kami sudah menikah lama, tetapi kami belum punya anak." Apa jawab Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Pertanyaan-pertanyaan yang berbeda atas setiap masalah-masalah yang berbeda, tetapi jawabannya satu, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Makanya kita pun juga pengen, ya, kalau kita, anak-anak kita, keturunan kita itu pun juga mendapatkan terus berbuat baik juga kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kita diingatkan, diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kita minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Intinya, ya Rob, aku minta supaya keturunan-keturunanku itu bisa berbuat baik, bisa beramal soleh, bisa memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Tapi setelah itu, mintanya kita itu dikatakan, wa inni tubtu ilaika. Tetapi aku kemudian bertobat kepadamu, ya Rob. Maknanya apa, Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Ahqaf 15 ini? Kita minta supaya anak-anak kita itu tunduk, patuh, birrul walidaynya baik. Tapi ternyata yang kita minta selanjutnya, ya Rob, aku taubat kepadamu. Maka para ulama ternyata mengatakan kebaikan anak ini tidak akan didapatkan sampai orang tua itu pandai bertobat kepada Allah. Baru kemudian ketika orang tua sudah bertobat, wa ini tuh betul ilaika tadi, anak-anak kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Itu Al-Ahqaf 15, Pak. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan taqdahu wa aslih li fi dunyati wa inni tubtu ilaika. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita baik kepada kita, memberikan birrul walidainnya yang terbaik, diawali dulu dengan kita selaku orang tuanya yang harus pandai-pandai kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Makanya kalau ada orang mukmin yang dikuasai saat ini dengan orang-orang non mukmin, Pak, ya, itu bukan berarti kuatnya orang-orang yang tidak beriman tadi. Dari segala aspek, pendidikan orang mukmin kalah sama non mukmin, ya, apalagi strategi perangnya orang mukmin kalah sama orang non mukmin, gitu ya. Artinya orang non mukmin itu menguasai orang mukmin itu bukan karena orang non mukminnya yang kuat, tetapi karena orang mukminnya yang melakukan dosa dan kemaksiatan yang tidak pernah dia mohonkan ampun kepada Allah. Makanya kunci, Bapak Ibu sekalian, supaya kita kembali tidak dikuasai, tidak dimusuhi oleh orang-orang non mukmin tadi, ya, kita kembali kepada Allah dengan, ya, mohon ampun supaya dosa dan kemaksiatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling beruntung itu adalah orang
yang kembali kepada Allah ruhnya sebelum kembali jasadnya kepada Allah. Maknanya adalah ya ruh kita sudah bersih dari salah dan dosa. Sebelum kemudian kita nanti dicabut oleh Allah yang kemudian jasad kita kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka apa dasarnya kalau kemudian kita melakukan dosa dan kemaksiatan itu dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita tidak pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Banyak kisah Bapak Ibu sekalian, di antaranya di dalam kitab Al-Bidayah wal Hinayah ada kisah peperangan itu yang lama sekali tidak pernah mendapatkan kemenangan, tidak kunjung mendapatkan kemenangan. Maka peperangan itu ini di zamannya Umar bin Khattab. Kemudian dilaporkan sama Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah ngecek satu persatu. Kenapa ini peperangan ketika dimusuhi oleh orang-orang yang nggak benar, tapi nggak pernah ada kunjung kemenangan. Maka ternyata dicek satu persatu melalui basirahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan seorang sahabat yang paling terkenal di antara sahabat-sahabat yang lainnya, baik Abu Bakar Siddiq, Utsman, Ali, yang paling mendapatkan keilmuan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun disebutkan pintu sunnah itu ada 10, maka Umar bin Khattab itu memegang 9 pintu sunnah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bermimpi di dalam tengah jari-jari Rasulullah itu keluar air susu. Maka ternyata yang paling banyak mendapatkan aliran air susu itu adalah Umar bin Khattab. Makanya dari sunnah-sunnah Rasulullah yang Rasulullah turunkan, yang paling banyak meriwayatkan, mendapatkan dan meneruskan sunnah itu adalah Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab dilapori ada peperangan dari kaumnya yang nggak pernah kunjung menang, maka Umar bin Khattab mengecek satu persatu bagaimana amalan sholatnya. Ternyata semua sahabat saat itu amalan sholatnya bagus. Bagaimana saum sunnahnya? Ternyata bagus. Bagaimana qiyamul lailnya? Bagus. Tapi ternyata kemudian dilihat ada satu sunnah Rasulullah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat di saat-saat peperangan maupun sebelumnya. Sunnah apa itu? Yaitu sunnah siwak. Ya. Siwak itu wajib nomor sunnah. Maka kemudian ternyata kalau begitu perintahkan pasukanmu untuk bersiwak. Maka ternyata ketika itu dilakukan, pasca itu sekali lagi kemudian terus mendapatkan kemenangan. Ini baru perintah menjalankan sunnah, Pak. Belum yang wajib itu. Jadi meninggalkan salah satu sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk siwak saja, ini kemenangan nggak pernah didapatkan. Itu basyirahnya Umar bin Khattab. Melihat ternyata sunnah Rasulullah nggak pernah dipraktekkan sama para sahabat, yang itulah menjadi asbab kemudian kemenangan tidak pernah kunjung didapat. Maka mungkin musuhnya saat itu melihat, wah pasukan Islam giginya aja diasah. Apa meneh kemudian kalau senjatanya, kalau begitu kita mundur aja ya, nggak pernah. Nah, bisa jadi. Ya, ala kulihal itu baru masalah sunnah, Pak, belum yang wajib. Apalagi kalau kita meninggalkan melanggar yang wajib, mau mendapatkan apa lagi? Maka saat menghadapi masalah apapun, ya tadi sebagaimana sahabat di perang Uhud, ya, kalau kita mau minta apa saja, dahului, supaya kemudian kita minta diampuni dosa dan kesalahan kita. Karena ini juga apa yang pernah dipraktekkan oleh para nabi, para rasul. Nabi Adam pun juga meminta kepada Allah didahului dengan zalamna anfusana, meminta ampun kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam pun juga ketika sempat beliau di dalam 3 kegelapan, di kegelapan dasar laut, di kegelapan malam gulita, di kegelapan di dalam perutnya ikan paus. Kemudian hanya yang senantiasa beliau lakukan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini permohonan maaf kepada Allah, permohonan ampun kepada Allah.
Dalam riwayat, kalaupun bukan karena permohonan itu dari Nabi Yunus, maka Nabi Yunus tidak pernah dikeluarkan dari perut ikan paus di daratan. Ya, maka ya masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin ketahui apa yang pernah dipraktekkan, kalau kita saja nggak pernah meninggalkan sesuatu yang sunnah saja kemudian mendapatkan sesuatu yang nggak baik, jangan pernah sekali-kali untuk melanggar sesuatu yang wajib atau melakukan yang haram. Bagaimana satu contoh saja ya, Rasulullah itu kan dikatakan bahwasanya ana yaqrahul hadisa ba'da Isa. Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasul itu tidak suka untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol pasca misa. Kecuali kata Ibnu Abbas, kalau saat itu beliau sedang membahas rencana strategi peperangan yang besok mau dilakukan. Baru kemudian Rasulullah akan berbincang-bincang di pasca isanya, di ba'da isanya. Tapi poinnya bahwasanya Rasulullah mengatakan yaqrahul hadisa ba'da isa. Beliau tidak suka kalau ba'da isa, beliau itu Rasulullah membagi malamnya. Ba'da isa kemudian langsung tidur, istirahat. Kemudian di pertengahan malam beliau bangun, lalu kemudian dia tidur lagi. Beliau tidur lagi 15-20 menit sampai kemudian subuh. Pertanyaannya, kenapa enggak langsung sampai setelah bangun malam kemudian langsung menunggu subuh? Satu, kata para ulama, ya untuk memberikan hak tubuhnya, hak jasadnya untuk istirahat walaupun hanya 15-20 menit. Yang kedua, menjaga perasaan orang-orang yang melihat, supaya dia melihat oh lagi bangun subuh, padahal dia malamnya sudah mengerjakan sholat malam. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Rasulullah sendiri saja yang mengatakan beliau tidak suka ngobrol di ba'da isya, kalau kita melanggar ini saja Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau tidurnya jam 1, jam 2 gitu, apa yang terjadi Pak? Dan itu setiap malam. Apa yang terjadi? Kerusakan Pak, kesakitan, tubuh menjadi tidak sehat. Nah ini salah satu juga pelanggaran terhadap sunnah, baru sunnah itu. Apalagi yang lain. Maka alukulihal Bapak Ibu sekalian, monggo. Intinya dengan contoh yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Uhud tadi, kalaupun kita mau minta apa saja kepada Allah, adabnya kepada Allah adalah minta supaya kemudian kita diampunkan dosa dan kesalahan kita. Ya, dan jaga setiap hari dengan istighfar. Maka sebaik-baik manusia itu adalah yang dia melakukan kesalahan dan secepat kilat kemudian dia bertobat kepada Allah. Qulu bani adama khata wa man khairu khata'i at-tawwab. Hingga itulah yang menjadikan banyak hamba-hamba Allah yang bisa diterima oleh Allah walaupun dia melakukan banyak dosa, banyak kesalahan, tapi kemudian diterima oleh Allah karena dia kembali kepada Allah dengan taubatan nasuh. Itu insya Allah Bapak Ibu sekalian sedikit yang kita ingin ingatkan bersama di surat Ali Imran 147. Ya kalau kita mau minta apa saja, awali dahulu dengan Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana dzunubana dan seterusnya. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bermanfaat sebagai informasi dan wacana keilmuan, dan tidaklah menjadi bermanfaat ilmu yang kita dapatkan kecuali ilmu itu bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.